Nah, ini kan yang kemarin kita bahas ya. Jadi, kalian sudah saya jelaskan juga bahwa kalau syaratnya satu gitu, ya berarti kita cuma pakai satu if. Di sini, terus kalau bentuk flowchart-nya bagaimana gitu kan. Nah, tadi ada variabel, ingat-ingat proses input, kemudian seleksi. Nah, seleksi ini memiliki kondisi. Kondisi ini tepatnya menggunakan simbol yang belah ketupat. Kemudian isi statementnya cuma satu, yaitu lulus. Bagaimana jika nah, jadi tuh gini, mulai tadi ada variabelnya nilai akhir, itu tipe datanya float. Kemudian ada proses input untuk variabel nilai akhir, kemudian ada syarat kan. Syaratnya apakah nilai akhir lebih besar 80? Kalau iya, tadi isi statementnya tampilkan lulus. Kemudian setelah statement tampilkan lulus tidak ada instruksi apapun, maka ya dia ke selesai. Tapi kalau tadi nilai akhirnya nggak benar nih, lebih besar 80, salah, ya udah tidak. Dan kemudian tidak ada instruksi apapun di sini, nggak ada instruksi tambahan lagi, jadinya sudah selesai. Apa yang terjadi jika ditambahin soalnya nilai akhir lebih dari 80, dinyatakan lulus mata kuliah algoritma jika mendapatkan, nih saya taruh di sini, ini udah belum yang kalau dia ini, mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah algoritma jika mendapatkan nilai akhir lebih dari 80 dan yang selain itu tidak lulus gitu. Itu gimana? Udah belum kemarin nih? Oh, udah ya. Ada yang nanya ya kemarin ya. Berarti flowchart-nya juga udah oke ya? Ya, sip. Flowchart-nya ini ya. Flowchart-nya ini. Ada variabel pakai jajaran genjang, ada proses input untuk variabel nilai akhir, kemudian kondisi ini dulu, nanti kalau enggak dia ke kondisi lain. Jadi mungkin nanti untuk tugas akhir, tugas besar kalian ya ini bakal banyak menggunakan simbol ini. Jadi bercabang-cabang. Banyak banget Bu, ya nggak apa-apa. Asalkan lihat, tidak akan pernah ada simbol flowchart yang ngegantung. Ngegantung artinya setelah dari sini iya tampilkan lulus, nggak ada panah kemana-mana. Nah itu nggak mungkin. Jadi flowchart tuh harus jelas, dia akan memiliki awal dan akan memiliki tujuan akhir gitu. Yang kedua, mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah algoritma jika mendapatkan nilai A. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah ini mirip yang tadi, cuma di sini kita bisa pakai ini saya kecil-kecilin ya supaya muat tempatnya. Ini belum kan? Kasus ini belum kan? Nah, ini bisa dibaca. Nah, dia katakan A, gitu. Jika mendapatkan nilai A, lulus. Berarti nilai selain itu nggak lulus, gitu kan? Benar nggak? Syaratnya adalah nilainya A, lulus. Tapi selain itu, dia nggak lulus, gitu. Berarti ada berapa variabel yang kita butuhkan? Coba, ada berapa variabel yang kita butuhkan? Ada berapa variabel yang kita butuhkan? Saya tinggal ketik nih, langkah 1. Siapkan variabel. Berapa? Udah sarapan. Cepet lah jawab. Variabel nih, butuh nggak? Variabelnya ada berapa? 2. Apa aja menurut Afan kalau 2? Syaratnya itu kalau nilainya sama dengan A, value-nya ya yang mana? Value-nya angka atau huruf nih di sini untuk syarat. Kalau nilainya itu sama dengan A, huruf kan? Value-nya tuh huruf. Berarti harus ada tempat yang menampung huruf gitu kan? Apa nama tempatnya? Iya betul, Fajar. Pakai char nih. Tipe datanya nih char. Setuju saya. Char. Nama variabelnya saya beri nilai. Oke, sampai sini. Ada variabel nilai tipe datanya char. Oke.
Kemudian udah diketahui belum? Ini saya orek-orek nih di sini ya. Saya orek-orek gini. Kayak tadi yang contoh di atas. Jadi syaratnya kalau nilainya itu sama persis, berarti sama dengannya 2 kali. Ini kesamaan nilai. Operator bukan ini kesamaan nilai. Iya, operator apa? Operator penanda kan, masuk ke situ. Sama dengan A, gitu. Maka lulus. Ya kan? Nah, ini adalah variabel. Udah bikin aja syaratnya. Nanti ketemu, oh ini berarti variabel. Lihat value-nya, angka atau huruf. Karena huruf dia beri tipe datanya char. Begitu. Udah tahu belum nilai yang mau dikomparasi itu benar A atau enggak? Belum tahu, belum ada isinya. Maka langkah kedua adalah proses input gitu. Untuk siapa yang diinput? Variabel nilai. Di sini syaratnya saya ketik n-nya kecil karena di sini saya taruh n-nya besar, jadi ke bawah kalau ada nilai n-nya besar. Nah, udah boleh belum? Udah bisa belum langsung masuk ke proses seleksi? Proses seleksi. Berarti langkah 3 itu langkah 3. Kalau dia nilainya A, itu lulus. Tapi kalau enggak A, kalau tidak A, maka tidak lulus gitu. Kemarin kita bahas toh, not itu tidak kan? Jangan bilang, aduh yang mana ya Bu? Saya itu setiap hari selalu membuka lembaran baru dan selalu move on gitu. Janganlah. Langkah 3, proses seleksi. Menggunakan if. Kita pakai if aja dulu ya. Bu, itu loh yang tadi Ibu bilang if else. Iya gampang. Bentar, sabar. Sabar kenapa? Satu-satu kita bahas nih. Ini kita kecilin lagi juga ya. Saya kasih dua deh. Biar agak gedean dikit. Nah, gini. If. Terus. Berarti if yang pertama apa? If yang untuk lulus ya. If yang untuk lulus. Syaratnya apa? If syarat nilai sama persis dengan A. A itu char tadi. Dia nggak boleh tulis kayak gini aja. Tapi diapit petik tunggal. Ingat kalau char. Jadi kalau misalnya angka tapi diapit petik tunggal juga, itu nanti dia termasuk tipe datanya juga char. Jadi apapun itu, kalau mau diapit petik tunggal itu juga cuma satu karakter aja. Maka statementnya adalah kalau nilainya, nah kalau gini petik 2 itu string, jadi boleh lebih dari satu huruf dan boleh nulis apa aja. Gitu. Terus if yang satu lagi kebalikannya berarti sama dengan A yang tidak sama dengan A. Not itu apa kemarin saya bilang simbolnya? Not itu tanda seru. Tidak berarti dibaca tidak. Tidak diikuti sama dengan. Berarti tidak sama dengan A. Gitu. Yang tidak sama dengan A, apa outputnya? Tidak lulus. Ini kayaknya dia kegedean. Kita kecilin. Kita geser dong. Geser dong. Lalu kita tambahin ke sini. Ini ngikut aja deh di 20. Finally. Nah, statementnya apa kalau dia tidak sama dengan A? Berarti kan selain A. Selain A, ya tidak sama dengan A, maka di sini tidak lulus. Gitu. Paham nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Jadi nulisnya bukan bingung, jangan bingung lagi ya, operator tuh dipahami. Saya bilang dari awal kita ketemu pada saat saya menjelaskan operator, ingat dihafal. Jadi kalau sama dengannya 2 kali itu maksudnya sama persis loh kesamaan nilai. Tapi kalau sama dengannya 1 itu untuk pemberian nilai. Sekarang kita mau, Bu, coba Bu, di itu Bu, dijalanin, gitu ya.
Coba Bu dijalanin. Dia nggak punya kaki, macam mana dia mau jalan maksudnya? Kita coba di sini, ya kan? Maksudnya itu kan. Char nilai. Oke. Titik koma. Angka 2 input itu kita bisa pakai sein. Kemarin dia baca sein. Sein. Titik koma, ya kan? Angka 3 menggunakan seleksi if. Langsung aja if ya. Oke. Langsung aja if. Ini kita masukin. Supaya dia kayak sejajar gitu kan, saya bilang hierarki. Sepertinya online GDB ini hierarki. Nah, yang tadi tampilkan jadi cout. Cout. Oke. Ini yang diperbaiki. Karena petiknya agak beda kan. Penulisan petiknya agak beda. Ini ganti cout. Tampilkan itu diganti cout. Petiknya juga diperbaiki. Nah, jadi nanti ini. Char nilai, sein nilai, jika nilai nah. Bu, kalau dimasukin ke Borland, tanda petik 1 harus ditulis, Bu. Jadinya petik ya, petik tunggal. Petik tunggal namanya. Coba ini sama nggak ya petik tunggalnya? Oh, beda, nanti error. Ya udah diketik ulang lah. Ya, jadi petik representasi petiknya itu dari keyboard berbeda ya ternyata di halaman program. Oke, kita coba nih, kita jalanin. Cetut. Compiling. Nah, kedip-kedip tidak ada notif, berarti ini sukses ya. Tidak seperti Borland yang di halaman saya itu. Saya masukin A. Sama persis kan? Ini A, sama persis nih. Ini saya enter nih, berarti jawabannya apa dong? Lulus. Oke. Ketika saya run lagi nih. Kalau saya masukin angka 1, outputnya apa nih? Saya masukin angka 1, outputnya apa? Mana? Kalau saya masukin 1, outputnya apa? Oh iya, dia termasuk nggak lulus karena dianggap selainnya gitu. Pintar kalian ya. Makan apa tadi ya? Kok bisa pandai anak orang? Nih, akhirnya tidak lulus. Jadi kayak dianggap tidak sama dengan A. Apapun itu yang nggak sama dengan A, dia baca tidak lulus. Gitu. Nah, satu lagi. Ini kan syaratnya cuma 2 ya, gitu kan. Cuma 2. Apakah ini ada cara lain yang nggak usah nulis kayak gini? Ada, namanya apa? Ini tadi percabangan yang if pasangannya else. Else itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya apa? Else itu lainnya. Selain itu, gitu ya. Selain itu. Atau Bu, saya males lah saya nulis ini. Ya udah, boleh aja kamu pakai else di sini. Ketika ada else, itu tidak ada kewajiban menuliskan syarat. Yang wajib menuliskan syarat setelah if itu wajib diikuti syarat gitu, atau kondisi. Tapi else ini biasanya digunakan di percabangan atau pilihan yang terakhir. Karena selain yang di atas tadi else, selain itu else gitu. Jadi biasanya else itu dipakai di terakhir. Atau ya udah kita coba gini ya. Kita coba di sini. Yuk kita ganti yuk. Else. Tuh ya. Kita ganti else ya, kita jalanin. Set. Kita masukin A dulu ya. Enter. Enter. Lulus ya. Kita jalanin lagi. Masukin huruf lain. B. Else ya. Harusnya kan masuk ke else. Tidak lulus ya, saya enter. Tidak lulus. Sama kan? Cara bacanya sama. Nah, nanti kalian akan ketemu lagi dengan cara yang satu lagi. Else if. Apa bedanya gitu? Bedanya itu kalau else if
dia else diikuti kata if. Nah, karena ketemu lagi if, maka harus diikuti dengan yang namanya syarat gitu. Harus diikuti dengan syarat. Pokoknya kalau ketemu if, jadi apa Bu bedanya? Misalnya if, pakai if, atau if, else sama aja. Sama aja. Jadi suka yang mana gitu. Gimana? Asik nggak? Else if diikuti dengan nilai tidak sama dengan A. Yuk kita jalanin. Kalau A masih, kita coba dulu yang A, enter, masih lulus. Kita coba yang lain. Saya masukin 10. Berarti kan tidak, else if tidak sama dengan A. Saya enter, tidak lulus jawabannya. Saya jalanin lagi, pokoknya selain A yang di entry, saya masukin halo juga bisa. Halo. Nanti dia akan nganggap ini selain dari A. Saya enter, tidak lulus juga. Nah, biasanya kalau untuk ke end user, kalau ini kan kita sendiri yang bikin, kita yang sendiri yang tahu, kita tahu masukinnya nggak boleh ngawur, nggak boleh halo, selamat datang, nggak boleh dong. Kan selain A berarti ada huruf lain ya. B, kalau nilai huruf itu kan A, B, C, D, E. F nggak ada. Jadi nanti nilai kalian dikonversi ke huruf itu A, B, C, D, E gitu. Kalau di sekolah kan di nilai rapot nilainya 85, rata-rata 75 angka. Kalau di perguruan tinggi nanti kalian dapat berarti A paling tinggi, B itu kedua, C 3, kemudian yang E itu keempat, D itu keempat, E itu 5. Jadi kalau dapat nilai A itu 4 berarti bobotnya. Bobot itu dikali dengan SKS. Nah, itu nanti saya ajarin cara ngitung IP dan IPK. Jadi biasanya kalau untuk misalnya end user, ini biasanya di sini sebelum sign in, itu tuh dikasih see out dulu hiasan, kayak hiasan sih. Jadi berapa nilai Anda, boleh gini, ya tergantung siapa yang bikin program sih. A, atau B, atau C, atau D, atau E, gitu. Ini tutup kurung. Misalnya mau ditambahin nih si out-nya. Selamat Anda lulus. Boleh juga. Tidak lulus. Terus belajar ya. Nah, jadi nanti kalau di run, sorry, salah nih. Nih, titik komanya ketinggalan. Terus belajar ya. Oke, di run. Ketika di run, ininya muncul kan instruksinya itu loh. Berapa nilai Anda, A, B, atau C? Nah, di sini kan berarti yang dimasukkan nilainya A, B, C, D, atau E. Jangan input yang lain nilainya. Terus saya input lah di sini, oh nilai saya B. Gitu kan. Saya enter, jawabannya tidak lulus, terus belajar ya. Gitu. Ini dipakai nanti untuk tugas besar kalian di akhir semester. Dan ketika kalian membuat program untuk dipakai oleh orang selain orang IT ya harus kayak gini juga, jadi ada instruksinya. Kalau kita sendiri yang bikin, terus untuk kita juga, cuman kita doang yang tahu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Berarti daripada nulis else if, berarti if aja cukup Bu? Iya betul. Atau else if ada fungsi yang berbeda Bu? Enggak. Kok angel sih? Ini saya berikan opsi loh ke kalian. Jadi boleh mana aja, yang penting artinya sama. Jadi kalau pakai else itu biasanya di pilihan terakhir, di syarat terakhir. Udah else aja dianggap else. Fungsi itu namanya modular ya. Itu kita pelajar nanti nih setelah ini, setelah percabangan, kita masuk array dulu. Setelah array baru masuk fungsi. Nah, itu namanya fungsi atau modular. Bu, kalau misal ada 5 mahasiswa yang mau di-input nilainya, caranya seperti apa ya, Bu? Nah, kemarin kita bahas apa sebelum percabangan?
Sebelum percabangan. Ada perulangan, yaitu cara inputnya. Terus nanti berarti percabangan itu percabangan itu ada di dalam perulangan atau perulangan yang ada di dalam percabangan. Logiknya gimana? Itu belum. Wah, saya jadi punya ide nih ngasih kasus kayak gitu. Siap-siap ya. Terima kasih pertanyaannya, Alvan. Bisa, iya, bisa dijadikan satu. Jadi siapa yang di luar, siapa yang di dalam. Tergantung kita mau cara kerjanya kayak gimana. Berterima kasih pada Alvan. Aduh, pagi ini seru sekali ya. Yuk, kita lanjut. Saya kasih yang mudah-mudah dulu ya. jangan kalian lempari rumah Alvan. Itu tandanya Alvan tuh visioner. Nah, ini yang tadi. Input nilai, jika nilainya A, lulus. Selain itu, Elsa. Nih, ya. Sekarang, problem kedua. Coba dong, problem kedua. Coba dong, problem kedua. Kira-kira gimana nih caranya ya? Gimana caranya kira-kira? Saya tunggu ya. Masih ada waktu kok kita. Coba saya tunggu 5 menit, bisa jalan nggak nih logiknya? Masih lulus dengan tidak lulus. Ini nih, kenapa sih Bu lulus tidak lulus? Karena ini cara yang atau kasus yang gampang untuk dinalar di awal-awal. Nah, besok udah mulai nih. Jika belanjanya lebih dari sekian, dia akan dapat diskon sekian. Dan masih banyak rentetannya. Ini dulu. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah algoritma jika mendapatkan nilainya A. Dan berarti dalam satu syarat itu ada dua variabel, dua kondisi. Yang satu kondisi untuk nilai, yang satu kondisi untuk presensi. Di mana operator penghubung mereka ini pakai dan. Kalau ini terpenuhi, apa outputnya? Lulus. Kalau nggak terpenuhi, nah coba deh. Boleh pakai if, else, boleh pakai if. Boleh pakai if, else, if. Nah. Yuk, gasken. Gak apa-apa, Van. Gak usah merasa bersalah. Visioner tuh, Van. Saya tunggu 5 menit ya. 5 menit. Jangan ini. Jangan nggak ngerjain, dicoba dulu. Baik, saya kembali. Saya lihat. Van bilang nilai total. Total presensi. Bukan. Bukan gitu, Van. Nah, Rigan nih. Mendekati nih, Rigan. Nilai sama dengan A. Udah mulai bagus. Bagus nih. Tapi belum benar, Rigan. Cuman udah mendekati logiknya. Jika nilainya sama dengan A. Kan ini pakai N. N itu kayak gimana nulisnya kemarin? Pakai tanda dan 2 kali kan? Dan di sini ada variabel lain, yaitu presensi. Presensi lebih dari 75. Maka lulus. Else tidak lulus. Oke, ini cara bagus nih else. Yuk kita kerjain. Kayak gimana gitu ya kita kerjain. Jadi ada 2 variabel, di mana variabel yang pertama itu nilai. Tapi kan dia pakai huruf, maka tipe datanya char gitu loh. Nah, kalau presensi itu angka. Persen itu boleh di langsung 0,75 atau 75 aja. Jadi kayak mewakili aja, persentasenya nggak usah di-include-kan gitu. Persennya nggak usah di-include-kan, boleh. Jadi memang ini ya, kita butuh 2 variabel. Langkah pertama, siapkan variabel. Nah, variabelnya yang satu tuh char. Char itu untuk si variabel yang namanya nilai. Itu. Terus, saya pakai titik koma ya, maksudnya ini variabel yang berbeda. 75 kehadiran kan nggak bisa, kamu hadir berapa kali waktu kuliah? Kayaknya 5,5 kali gitu. Enggak ya. Jadi bulat, integer. Untuk
variabel presensi. Itu. Langkah 2, karena si nilai yang mau di-compare dengan presensi yang mau di-compare belum tahu. Jadi, langkah kedua itu kita input nih. Langkah 2, proses input untuk nilai dan presensi. Nah, ketika di sini, terus langkah diasumsikan kan variabel nilai sudah ada isinya, presensi juga udah ada isi datanya. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga, sudah bisa langsung masuk ke proses seleksi menggunakan if. If yang pertama, saya bilang nih ya, di dalam syarat, di dalam kondisi itu boleh lebih dari satu variabel, ya kan, dihubungkan dengan berbagai operator. Operator yang kemarin kita bahas, ya bisa apa aja. Nilai sama dengan A gitu. Di sini syaratnya dan presensi, berarti tanda dan 2 kali. Begini, penghubungnya operator lagi. Dan presensi lebih besar dari 75. Apa yang akan terjadi? Tampilkan. Lulus. Udah. Nih. Kayak gitu. Ini 20 ya. 20. Ini kok agak beda. Ctrl Z. Ini saya kasih 18. Kalian bisa baca nggak nih? Bisa baca. Nah, terus yang kedua, selain itu gitu ya, boleh pakai else. Kalau ribet lah Bu nulis syaratnya, ya udah pakai else saja. Selain itu nggak lulus. Selain itu nggak lulus. Oke. Selain itu tidak lulus. Udah. Gimana? Paham? Jadi Rigan tadi udah logiknya udah oke ya, Rigan. Tapi kalau misalnya mau, jadi Bu kalau mau pakai if lagi, ya ditaruh aja lagi syaratnya. Syaratnya kebalikan di atas. Tapi ingat, ini kan lebih besar dari 75, di atas 75. Nah, kalau presensinya sama persis dengan 75, apakah dia lulus? Nah, ini tergantung situasi kondisi. Apakah lebih besar sama dengan 75 itu dianggap nanti syarat lulus, atau 75 itu masih belum lulus gitu. Jadi, kalau di atasnya ini nggak ada tanda sama dengannya, berarti nanti yang di bawahnya ada tanda sama dengannya, agar nilai 75 pas itu diakui. Kalau misalnya kita tulis kayak gini, tidak sama dengan A dan presensi kurang dari 75. No, presenso. Ini terlalu semangat ini ya. Presensi kurang dari 75, nanti pada saat presensi di input angkanya 75 pas, dia nggak bakal masuk kemana-mana. Ya kan? Paham ya sampai sini? Maka supaya si 75 itu masuk, kayak gini. Sama dengannya mau di atasnya atau di bawahnya. Tergantung kondisinya. Kondisi ya pertimbangan programmer lah gitu. Ada pertanyaan? Wah, udah ada yang cabut. Oh, mungkin jaringannya. Paham, Afan? Rigan gimana? Rigan ya, tinggal perbaiki ya. Takut dijadikan soal. Iya, nggak apa-apa. Iya, saya tahu jam 8.50 ada agama non-muslim. Oke, karena belum ada pertanyaan, kita akan ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Semoga tidak ada halangan, tidak ada apapun, sehat semua ya. Semoga juga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Nanti kalian coba latih yang ini tadi, diubah ke dalam bentuk flowchart ya. Di print screen nih, di screenshot.
Sama-sama, terima kasih untuk atensinya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.